Di tengah dunia yang terus bergejolak, setiap negara mencari pegangan, sebuah cara untuk bertahan dari badai ekonomi. Dan baru-baru ini, Indonesia mengumumkan langkahnya. Sebuah guncangan besar yang diberi nama Paket Stimulus Ekonomi 8 plus 4 plus 5. Angkanya menggema di seluruh ruang publik. Lebih dari 16 triliun rupiah siap digelontorkan hanya untuk tahun 2025. Sebuah dana raksasa yang menjanjikan harapan bagi banyak orang. Tapi di balik setiap janji triliunan rupiah, selalu ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini benar-benar obat mujarab yang akan menyembuhkan ekonomi? Atau hanya sebuah bom waktu fiskal yang detaknya baru saja kita mulai? Untuk memahami dampaknya, kita harus membedah mesin raksasa ini. 8 plus 4 plus 5 bukanlah sekadar nama, melainkan cetak biru dari sebuah strategi besar. 8 program utama sebagai guncangan di 2025. 4 program lanjutan untuk 2026, dan 5 program masif untuk penyerapan tenaga kerja. Mari kita fokus pada jantungnya. 8 program di tahun 2025. 2 diantaranya adalah raksasa yang menyedot sebagian besar anggaran. Yang pertama, bantuan pangan. Sebesar 7 triliun rupiah dialokasikan untuk memberikan beras 10 kg bagi jutaan keluarga di akhir 2025. Sebuah intervensi langsung untuk menjaga daya beli lapisan masyarakat paling rentan. Yang kedua, padat karya tunai. Sebesar 5,3 triliun rupiah disalurkan melalui Kementerian PUPR dan Perhubungan, menciptakan lapangan kerja instan di proyek-proyek infrastruktur padat karya. Konsepnya sederhana, kerja hari ini, dapat uang hari ini. Tapi, mesin ini punya lebih banyak komponen. Ada 198 miliar rupiah untuk program magang bagi 20.000 lulusan baru. Sebuah jembatan dari kampus ke dunia kerja dengan gaji setara UMP. Ada 36 miliar rupiah untuk mensubsidi 50% iuran jaminan sosial bagi para pejuang jalanan, ojek online, kurir, dan pekerja informal lainnya. Sektor pariwisata yang masih berjuang mendapat napas tambahan lewat perluasan pajak yang ditanggung pemerintah senilai 120 miliar rupiah. Bahkan, impian punya rumah ikut disentuh melalui program perumahan via BPJS Ketenagakerjaan senilai 150 miliar rupiah. Ini belum termasuk percepatan perizinan usaha dan pilot project gig ekonomi di Jakarta. 8 program, 8 arah tembakan. Sebuah strategi sapu jagat yang dirancang untuk menyiram likuiditas ke setiap sudut ekonomi. Pertanyaannya, kemana aliran uang ini akan bermuara? Program pemukiman dan gig ekonomi, khususnya pilot project di Jakarta, dengan estimasi anggaran 3,25 triliun, di mana 2,7 triliun diantaranya bersumber dari APBD DKI Jakarta. Setiap stimulus triliunan rupiah akan menciptakan gelombang. Dan gelombang pertama selalu terasa manis. Inilah yang disebut sugar rush economy, sebuah euforia jangka pendek, dan inilah mereka yang berada di posisi terbaik untuk menikmatinya. Pemenang pertama yang paling jelas, sektor konsumer. Dengan uang tunai di tangan dan beras di rumah, jutaan orang akan lebih percaya diri untuk berbelanja. Raksasa seperti Alfamart, AMRT, Indofood, INDF, dan Japfa, JPFA adalah benteng pertama yang akan merasakan derasnya aliran dana ini. Pemenang kedua, sektor perbankan. Mereka adalah jantung dari sistem ini. Sebagai penyalur kredit dan likuiditas, bank-bank papan atas seperti BRI, BBRI, Mandiri, BMRI, BNI, BBNI, dan BTN, BBTN akan menjadi pemenang awal. Semakin kencang roda ekonomi berputar, semakin tebal keuntungan mereka. Dan jangan lupakan sektor properti. Relaksasi bunga dan bantuan uang muka dari program perumahan bisa menjadi katalis yang dibutuhkan emiten seperti Summarecon, SMRA, untuk kembali bergairah. Secara teori, ini adalah simfoni yang indah, sebuah efek domino yang sempurna. Tapi kita semua tahu, setiap pesta pasti akan berakhir. Inilah bagian yang jarang dibicarakan saat euforia melanda. Harga yang harus dibayar dari sebuah sugar rush. Risiko pertama dan yang paling mengkhawatirkan adalah kesehatan fiskal. Belanja 16 triliun rupiah adalah beban besar bagi APBN. Jika penerimaan negara tidak mencapai target, maka lubang defisit ini hanya bisa ditambal dengan satu hal, utang baru. Sebuah warisan yang akan kita pikul di masa depan. Risiko kedua, efektivitas dan ketergantungan. Apakah bantuan ini akan tepat sasaran? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi ketika keran stimulus ini dimatikan? Program yang sifatnya temporer seringkali menciptakan ketergantungan. Ia bukan membangun kail, tapi hanya memberi ikan untuk hari ini. Inilah mengapa stimulus ini lebih terasa seperti booster shot, bukan obat penyembuh. Ia memberikan kekebalan sesaat, tapi tidak menyembuhkan penyakit fundamental dalam struktur ekonomi kita. Kalau kita analisis, ada beberapa sektor yang jelas akan kecipratan dampak positif. Sektor konsumer berpotensi terdorong lewat bantuan pangan dan peningkatan daya beli. Emiten seperti AMRE, INDF, hingga JPFA bisa ikut merasakan efeknya. Sektor perbankan juga menarik, karena bank-bank besar akan menjadi penyalur utama likuiditas dan kredit. Saham seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN mungkin jadi pemenang awal dari program ini. Sektor properti juga berpotensi diuntungkan lewat program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Emiten seperti GRIA dan SMRA
bisa mendapat katalis positif dari kebijakan ini. Pada akhirnya, paket stimulus 8 plus 4 plus 5 menempatkan kita di sebuah persimpangan krusial. Sebuah pertaruhan besar. Di satu sisi, ada langkah berani untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, ada bayang-bayang risiko fiskal dan pertanyaan tentang keberlanjutan. Bagi para investor, euforia jangka pendek di sektor konsumer, perbankan, dan properti memang nyata. Tapi, investor bijak selalu melihat lebih jauh dari sekadar pesta hari ini. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Apakah pertaruhan 16 triliun rupiah ini akan menjadi game changer yang melontarkan Indonesia ke level berikutnya? Ataukah kita hanya sedang menukar masalah hari ini dengan masalah yang lebih besar di kemudian hari? Ajaib semua bisa.